Angelita dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan akhiran NIM 017. Di sini saya akan membahas mengenai kesulitan belajar pada peserta didik saat di sekolah. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan kondisi saat siswa mengalami hambatan-hambatan tertentu untuk mengikuti proses pembelajaran dan mencapai hasil belajar secara optimal. Adapun macam-macam kesulitan belajar yaitu yang pertama disleksia, yang kedua dispraxia, yang ketiga disgrafia, yang keempat diskalkulia, yang kelima auditory processing disorder, yang keenam visual processing disorder, yang ketujuh gangguan belajar nonverbal, dan yang terakhir visual perseptual atau visual motor defisit. Dan di sini saya akan membahas satu kasus kesulitan belajar yaitu disleksia. Coba lihat anak ini, apa yang terjadi dengannya? Ternyata ia lupa menggunakan kaos kaki setelah dia menggunakan sepatu. Lalu, ketika di sekolah, anak ini pun sulit untuk membaca, sehingga menjadi bahan tertawaan teman-teman yang lain, dan sulit juga untuk menghitung. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Disleksia. Dalam video tersebut menggambarkan seorang anak yang mengalami disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Ciri-ciri anak dengan disleksia yang bisa kita lihat yaitu yang pertama, si anak kesulitan dalam membedakan huruf yang bentuknya hampir mirip seperti huruf P dan Q, huruf B dan D, huruf W dan M. Yang kedua, si anak sering menulisnya juga terbalik, misalnya menulis dua menjadi out. Karena kesulitan-kesulitan tersebut, ciri yang ketiga adalah anak cenderung menghindari pembelajaran yang berkaitan dengan membaca ataupun menulis. Dan yang terakhir, anak kesulitan untuk memahami kata-kata dengan imbuhan. Contohnya, anak tidak paham arti dijemput dan menjemput. Adapun faktor penyebab anak mengalami disleksia, yaitu yang pertama, lahir prematur atau lahir dalam berat badan rendah. Yang kedua, infeksi selama masa kehamilan. Yang ketiga, cedera atau trauma otak yang berfungsi untuk berpikir dan mengolah kata. Yang keempat, faktor genetik. Dan yang terakhir, perkembangan bahasa awal. Anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa awal atau memahami fonologi, hubungan antara bunyi dan huruf mungkin lebih rentan terhadap disleksia. Adapun cara pendidik untuk menangani kasus disleksia pada peserta didik yaitu yang pertama, menerapkan pendekatan pembelajaran lebih dari satu indera seperti menggunakan gambar, warna, atau gerakan fisik untuk membantu pemahamannya. Yang kedua, memberikan dukungan dan pujian untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri untuk peserta didik. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak membaca teks untuk mendukung pembelajaran peserta didik. Pada penjelasan sebelumnya, saya mengatakan bahwa pendidik dapat memanfaatkan teknologi seperti perangkat lunak untuk membaca. Dan di sini saya menemukan media belajar pada web yaitu bacapibo.com. Di sini ada banyak sekali buku-buku digital yang bisa diakses dengan animasi-animasi menarik yang membuat anak pastinya tertarik untuk membaca. Di sini kita bisa mengajak anak untuk membaca dan kita perbaiki kalau bacaannya salah. Adapun tips belajar membaca untuk anak yang mengalami disleksia pada video berikut ini. Tips belajar membaca anak disleksia. Buatlah kolom baca, susun, dan tulis, lalu minta anak membaca kata pada kolom baca. Susun kata menggunakan balok, tozoil, atau flashcard. Terakhir minta anak menulis kata yang sudah disusun pada kolom tulis sambil mengeja huruf dan katanya. Ulang secara rutin aktivitas ini agar anak terbiasa mengenal huruf dan kata agar lancar membaca. Selamat mencoba. Dalam video ini kita telah membahas kesulitan belajar, khususnya disleksia.
Ingatlah, setiap individu memiliki potensi yang luar biasa, dan solusi ada dalam dukungan dan pemahaman kita. Mari kita bersama-sama untuk membangun lingkungan yang inklusif, di mana setiap peserta didik bisa tumbuh dan berkembang. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.